Ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kompak datang bersama ke KPU untuk mendaftarkan partai masing-masing sebagai calon peserta pemilu tahun 2024 di gedung KPU pada Rabu 10 Agustus 2022. Di antaranya Ketua Umum Golkar atau Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Ketiganya sama kompak, belum pernah menyebut siapa pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024, karena dipastikan menunggu petunjuk dan arahan Presiden Jokowi. Demikian awal artikel yang ditulis Haji Asrul Hussein yang diposting Kompasiana.com dengan judul "Inilah KIB, Perahu Cadangan Suksesor Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Dalam artikelnya, Asrul Hussein mengurai, Presiden Jokowi secara de facto memiliki dan mempunyai kekuasaan terhadap keberadaan KIB. Patron ketiga parpol ini sudah pasti Presiden Jokowi, tidak akan bergeser karena ketiganya adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sejak ketiga parpol, Golkar, PAN, dan P3 mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu pada 12 Mei 2022, sudah terbaca akan jadi perahu cadangan suksesor Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Semakin jelas, KIB akan dikuasai oleh Presiden Jokowi saat melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di Istana Negara, Jakarta 15 Juni lalu. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan terlebih dahulu sudah menerima jatah menteri sebelum pelaksanaan Pilpres 2024. Maka dipastikan PAN tidak akan banyak bicara lagi di KIB. Sudah terkunci. KIB akan menggodok visi misi dan program yang akan ditawarkan KIB di Pilpres 2024 mendatang. Rencana pertemuan mereka di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Agustus 2022. Tapi pertemuan itu menurut penulis hanya formalitas saja sambil menunggu keputusan Presiden Jokowi. Sebenarnya pertemuan KIB di Surabaya itu lebih kurang sama maksudnya. Rencana gabungan relawan Presiden Jokowi yang akan melaksanakan musyawarah rakyat di Solo, Surakarta, Jawa Tengah pada 27 Agustus 2022. Pertemuan Surabaya dan Solo itu hanya strategi atau taktik ulur waktu. Ambil unjuk kekuatan atau show of force saja. Itu poin pentingnya sebagai signal pada Megawati dan Prabowo Subianto serta Surya Paloh. Sebaiknya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan kembali ke Megawati dan Prabowo Subianto. Itu cara terbaik untuk tahu diri dan berterima kasih. Kalau Ketua Umum PDIP Megawati tetap ambisi mendorong Puan Maharani, berarti benar terjadi perpecahan prinsip antara Megawati dan Presiden Jokowi beserta pengikutnya, termasuk Ganjar Pranowo, dan semua tentu dipastikan akan angkat kaki dari PDIP. Lalu, bagaimana nasib karir politik putra dan menantu Presiden Jokowi? Gibran, Wali Kota Solo, serta Bobi Nasution, Wali Kota Medan, tentu akan berimbas. Karena sangat susah Megawati menerima Ganjar Pranowo sebagai capres di PDIP. Ya, memang benar. Terlanjur terjadi adanya kekeliruan komunikasi. Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP dengan elit PDIP, khususnya Megawati. Juga sangat susah Ganjar Pranowo menembus setting awal, Prabowo Puan. Formasi ini sebenarnya yang dipegang bertiga oleh Megawati, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Kalau Presiden Jokowi tetap ngotot untuk mengendorse Ganjar Pranowo, tentu akan melalui perahu cadangan untuk berlayar menjadi capres di KIB. Lalu, cawapresnya siapa? Di antara ketiga ketua umum pendiri KIB, yang berpotensi didorong menjadi cawapres adalah Erlangga Hartarto. Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa, ini manut saja apa kata Presiden Jokowi. Namun lagi-lagi pertanyaan besarnya, setujukah para elit-elit ketiga partai yang ada di KIB? Karena ini juga maha penting menjadi pertimbangan, karena akan berpengaruh pada konstituen masing-masing partai itu.
Megawati dan Prabowo Subianto bisa saja berkoalisi. Istilah penulis kembali reuni untuk menguatkan pengaruh tekanan politik taktis untuk mengalahkan KIB pada Pilpres 2024. Lalu Partai Nasdem merekrut partai-partai tersisa untuk berkoalisi, seperti Partai Demokrat, PKS, dan lainnya untuk mendorong Anies Baswedan. Kalau Megawati jalan sendiri dengan PDIP-nya tanpa Partai Gerindra, berarti Prabowo Subianto akan berjalan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ini juga terjadi perkawinan yang dipaksakan. Tapi bisa saja dipoles dengan cara Caimin legowo, serahkan pada Mahfud MD atau Hovifah Indar Parawansa untuk menggait warga Nadliyin Nahdlatul Ulama. Caimin jadi ketua DPR RI. Kalau formasi PDIP yang jadi tanpa Partai Gerindra, berarti ada 3 pasang capres-cawapres dalam kandidasi Pilpres 2024 yang akan berkompetisi. Kalau Presiden Jokowi ambisi mendorong Ganjar Pranowo sebagai capres, hanya peluangnya ada di KIB. Namun tentu resistensi bagi Presiden Jokowi. Kenapa? Pertama, Presiden Jokowi akan diklaim tidak tahu diri dari kelompok PDIP dan Partai Gerindra. Bisa juga Partai Nasdem berpendapat yang sama. Kedua, secara otomatis Presiden Jokowi akan berseberangan dengan Megawati dan Prabowo Subianto. Ketiga, Ganjar Pranowo tidak semudah melawan semua kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 bila melalui KIB. Keempat, baik relawan Presiden Jokowi maupun konstituen Golkar, P3 dan PAN pasti akan pecah. Kelima, Ganjar Pranowo keliru melakukan strategi hadapi elit PDIP sehingga otomatis memberatkan dirinya dan Presiden Jokowi dan keluarganya yang berkarir politik melalui PDIP. Keenam, sebaiknya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo dan kembali ke Megawati dan Prabowo Subianto. Itu cara terbaik untuk tahu diri dan berterima kasih. Kita tunggu bagaimana arah dan situasi perkembangan politik ke depan. Karena pergerakan politik sangat dinamis dan setiap saat bisa berubah. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.